Apabila kamu mengidap suatu penyakit, hal pertama yang kamu lakukan tentunya adalah minum obat. Namun, apabila seluruh dunia yang sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin, pertanyaan sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang lama. Andaikan kita sekarang dalam situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 16 tahun dari sekarang. Tentunya, menjalani physical distancing selama 16 tahun berturut-turut tidak terdengar menyenangkan. Dan walaupun vaksin dapat diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dari itu, apabila kita lihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun, tetap relatif lama. Tetapi, jangan langsung pesimis, karena pengembangan vaksin COVID-19 ini jauh berbeda dari pengembangan vaksin terdahulu. Karena kali ini, seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkannya. Bahkan, sejak bulan Juli, terdapat sejumlah vaksin yang memasuki fase pertama uji klinis, fase yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun. Beberapa ahli bahkan memperkirakan bahwa vaksin untuk COVID-19 akan tersedia untuk khalayak umum pada pertengahan 2021. Namun, ini semua masih perkiraan. Masih banyak hal yang kita tidak ketahui mengenai COVID-19. Dan hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kesimpulannya adalah, walaupun vaksin untuk COVID-19 tidak akan hadir secara instan, berkat kerjasama dan kerja keras berbagai institusi, pakar-pakar, dan tenaga medis di seluruh dunia, pandemi ini mungkin saja akan berakhir lebih cepat dari perkiraan. Maka, apabila di masa depan kalian dapat keluar rumah tanpa khawatir, membahayakan diri sendiri atau orang lain, kalian tahu harus berterima kasih kepada siapa. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian berani untuk menjadi subjek tes vaksin? Atau apakah kalian ingin menunggu hingga vaksinnya benar-benar aman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang
atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pakai dua-dua. Shalom, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk kita bersekutu dalam ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020. Saya mewakili seluruh Majelis Gereja Toraja Tangerang dan segenap pengurus OIG mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Kiranya damai dan sukacita Natal
boleh menyertai kita semua dalam menjalani kehidupan ini untuk memasuki tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Warta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang, tanggal 25 Desember 2020. Yang pertama, pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asmen Tonapa, dibantu oleh 3 orang majelis yang bertugas, kemudian tim musik dan live streaming. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Perjamuan kudus, dalam ibadah hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Roti dan anggur telah diantarkan ke tempat Bapak Ibu masing-masing, dan mungkin ada yang menyiapkan roti dan anggurnya sendiri. Apabila yang belum mendapat dari gereja, kami mohon dapat menyiapkan di rumah sebelum kita melakukan ibadah pada saat ini. Berikutnya, berita sakit. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat kepada beberapa jemaat, anggota jemaat yang mengalami sakit. Yang pertama, Bapak Darel di BSD. Yang kedua, Bapak Alfred Bandaso, ayah dari saudara Charles Bandaso. Kemudian ibu dari Bapak Ben Pareang di Toraja. Kemudian adik kita, adik Jepta. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat sehingga anggota-anggota kita ini boleh disembuhkan dari Tuhan. Terakhir, berita duka, telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, almarhum Bapak Yohan Sampebulu, kakak tercinta dari Ibu Farida S. Sampebulu yang meninggal di Toraja. Segenap anggota dan majelis jemaat Tangerang menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, Natal yang indah berbisik, Natal yang syahdu bergema. Gema suara itu mengajak kita semua untuk bersyukur dan merenungi kasih dan kekudusan Tuhan, menjawab panggilannya dan membahanakan kidung-kidung pujian bagi Sang Juru Selamat. Dia lahir dalam kesederhanaan, namun menerangi dunia ini dari kegelapan dan membawa damai sejahtera. Mari, di bawah tuntunan tema kemuliaan Allah dalam palungan, kita membuka diri bagaikan palungan yang bersahaja menerima datangnya Yesus Kristus di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saat ini kami siap menerima kehadiran-Mu, ya Tuhan. Hati kami bersedia menjadi palungan-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri, muliakanlah. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya.
damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam perayaan Natal 25 Desember ini, mari kita menyatakan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk kembali. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari jemaat Tuhan, kita menyatakan pengakuan dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah dan berkata demikian. Saudara-saudaraku, melihat apa yang terjadi hingga hari ini, ternyata masih banyak manusia belum mencerminkan kemuliaan Allah. Karena dosa telah merusak hidupnya. Lihat, dunia semakin gelap. Dunia terpoles warna kelabu karena ketidaksetiaan. Adakah kita juga termasuk di dalamnya? Oleh karena itu, marilah dengan rasa penyesalan dan rasa malu kita datang menghampiri kekudusannya, datang mengakui segala perbuatan dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sebagai manusia seringkali melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Kami pun mengaku, kami tidak mengasihi Engkau ketika kami gagal menciptakan kerukunan dengan sesama kami. Kami tidak mengasihi Engkau ketika kami gagal menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami tidak mengasihi Engkau ketika kami lebih mencintai cita-cita dan ambisi kami daripada memperhatikan orang lain dan mengasihi sesama kami. Ampuni dan sucikanlah kami. Tuhan, kini kami sedang merayakan kelahiran-Mu. Angkatlah kami dari kesesatan dan jurang dosa yang dalam. Melalui kisah Natal yang berulang ini, kami bawa kehidupan kami yang utuh sebagai persembahan yang hidup. Sebab oleh miskin-Mu di palungan Bethlehem, kami menjadi kaya karena memperoleh pengampunan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap lubuk hati kami. Engkau mengerti rinti dan kesah kami. Berkenanlah Engkau atas keluh dan harap kami. Berilah jalan agar kami menyadari dosa dan aib kami. Dalam kesalahan ampunilah kami ya Tuhan. Dan dalam kekurangan lengkapilah kami terus. Mampukanlah kami untuk menjadi alat pewartaan kehendak-Mu. Dan berilah kami keampunan untuk setia kepada kehendak-Mu. Amin. Kau di
tebusnya dari kematian. Kau diberi mahkota yang gemilang, yaitu rahmat perjanjiannya. Kau dikenyangkannya dengan kebaikan. Pembaruanmu dapat diandaikan dengan garuda waktu mudanya. Bagaikan Bapa sayang pada anak, Tuhan pun sayang pada yang mengharap. Anugerah perjanjian yang teguh, Dia sendiri tahu betapa kita meraba-raba di gelap gulita, dan bahwa kita hanyalah debu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus dengan kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Mazmur 97 ayat yang ke-11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita bermazmur dari Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar.
gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan untuk kita baca dalam perayaan Natal 25 Desember hari ini. Bacaan pertama dari Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Bacaan kedua dari Titus 3 ayat 1 sampai 14 dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan Tuhan di hari ini. Kami boleh memperingati hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, tanggal 25 Desember. Tuhan boleh mengizinkan kami semua mengalami sukacita hari ini. Mengizinkan jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, saudara-saudara kami di tempat yang lain. Kami menghayati betapa besar kasih Allah menuntun kami. Setahun Tuhan menyertai kami, boleh menjalani hidup dalam kondisi dan keadaan-keadaan yang kami hadapi di masa pandemi COVID-19. Tapi karena kasih-Mu yang luar biasa, hari ini kami boleh merayakan lagi kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Sekalipun dilaksanakan dalam kondisi terbatas, jemaat-Mu boleh beribadah dari rumah masing-masing atau dari tempat mereka masing-masing saat ini, dan kami boleh memandu ibadah dari gedung gereja jemaat Tangerang. Perkenan dan seizin Tuhan, kami boleh mengalami persekutuan secara online. Tapi biarlah Tuhan tidak mengurangi makna persekutuan ini. Tapi yang terutama dan yang penting adalah bahwa kami boleh memaknai kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, yang datang ke dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah itu akan terus memperteguh iman percaya kami. Karena itu berkati kami semua hamba-Mu majelis gereja, petugas-petugas ibadah saat ini, multimedia, dimungkinkan oleh Allah melayani Tuhan dan jemaat. Dan juga lewat pelayanan live streaming, Tuhan berkati media yang kami pergunakan ini, media internet, sehingga semuanya lancar dan jemaat-Mu boleh mengikuti dengan baik. Juga di tengah-tengah ibadah ini, perayaan Natal, akan dilayankan perjamuan kudus. Kami mengingat bagaimana pengorbanan Kristus lahir di Bethlehem dan sampai pada puncak karya Allah di Bukit Golgota, di mana Yesus disalibkan, tapi kemudian mati dan bangkit. Kami meyakini sebuah rentetan penyelamatan Allah. Dan hari ini kami mau rayakan itu. Kami mau memperingatinya dengan sukacita bersama dengan jemaat-Mu.
Biarlah ini semua semakin memperteguh dan memperkokoh iman kami. Firman-Mu akan beritakan, Tuhan berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang Kau utus, baik firman yang akan diberitakan lewat Alkitab maupun firman yang kelihatan lewat perjamuan kudus. Dan ini akan memberikan makna yang terdalam bagi kami semua. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan, mengalami pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan kami semua. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman yang pertama terambil dari Yesaya 62 ayat 6 sampai dengan 12. Bunyi firman Tuhan, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion sesungguhnya, keselamatanmu datang sesungguhnya, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Bacaan kedua terambil dari surat Paulus kepada Titus, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 14. Pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya
berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kunasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita menyambut pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yehuda, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian Injil Yesus Kristus, kuresumanga puang tukadami. Silakan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom. Selamat Hari Raya Natal 25 Desember. Tuhan beserta kita, sehingga kita boleh mengalami kasih karunia-Nya, menuntun kita sampai hari ini. Dan kembali kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita dalam memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Allah dalam palungan. Kamalak biranna puang matua lan palungan. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 menjadi bahan utama renungan kita pada pagi ini.
Dimanapun Bapak Ibu Saudara merayakan Natal, tentunya ada makna tersendiri yang boleh dialami. Tahun-tahun sebelumnya kita bisa berkumpul dalam gedung gereja, merayakan Natal dengan suasana yang luar biasa. Tapi tahun ini sangat berbeda dan menjadi unik bagi kita semua. Merayakan Natal di rumah, merayakan Natal di kampung halaman bersama dengan keluarga kecil, merayakan Natal di tempat-tempat di mana Bapak Ibu boleh mengalami sukacita dan juga menikmati liburan. Tapi biarlah dengan persekutuan terkecil kita di rumah, memaknai Natal seperti apa yang bisa kita petik maknanya di tahun ini. Dengan tema yang kita renungkan hari ini, satu pertanyaan yang terus-menerus kita renungkan. Mengapa Yesus lahir di kandang domba? Mengapa Yesus lahir dan kemudian dibaringkan dalam palungan? Mengapa ketika Yesus lahir hanya dibungkus dengan lampin? Kita melihat bahwa kitab Lukas mencatat secara lengkap kisah kelahiran Yesus ini. Itu berarti bahwa kelahiran Yesus dengan sejarah yang unik, dengan karya penyelamatan Allah yang sangat unik, tetapi kemudian sampai kita sekarang ini, kita bisa memahami dan mengerti sejarah kelahiran Yesus itu. Saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita juga punya sejarah bagaimana kita ketika kita lahir, bagaimana ketika ibu kita melahirkan kita. Mungkin ada yang saat itu ibunya menjalani sesar, ada yang kemudian dibantu oleh bidan atau bidan kampung dan sebagainya. Pastinya kita punya sejarah-sejarah yang unik ketika kita lahir di dalam dunia ini. Tapi satu hal yang terjadi pada pribadi Yesus adalah kelahirannya sangat unik dan dalam kesederhanaan yang luar biasa. Sederhana dan luar biasa. Tentunya kita sekarang banyak orang tahu di mana dia lahir karena apa, biasa saja diceritakan orang tua bahwa ari-arinya ditanam di situ, di rumah itu atau di tempat itu. Nah, itu yang mengingatkan kita ya. Itu yang mengingatkan kita bahwa kita rupanya lahir di situ dan ari-ari kita ditanam di situ. Tentunya mungkin di sekitar kandang domba lah ari-ari Yesus juga ditanam saat itu. Nah, kalau kita lihat ke belakang, kita tarik ke belakang, bagaimana proses sampai kemudian Yusuf dan Maria tiba pada Bethlehem dan menginap atau tinggal di kandang domba. Dari kitab Lukas menceritakan bahwa keberangkatan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Yerusalem oleh karena mereka taat pada sebuah aturan yang disampaikan oleh penguasa kerajaan Romawi saat itu, yaitu Kaisar Agustus. Satu peraturan adalah pendaftaran penduduk atau sensus penduduk. Mengapa pemerintah Romawi melaksanakan sensus penduduk saat itu? Kan dikatakan dalam pembacaan kita, inilah pendaftaran pertama kali sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria pada masa Kaisar Agustus. Pendaftaran yang pertama kali diadakan. Beberapa penafsir memberikan pengertian mengapa harus ada pencatatan pendaftaran penduduk. Pertama, supaya diketahui jumlah, kuantitas dari masyarakat saat itu. Dan kedua, untuk mencari wajib militer dan pemungutan pajak. Nah, ini rupanya ada unsur-unsur politik di dalamnya ya.
mencari wajib militer, kemudian juga ada pemungutan pajak. Tetapi orang Yahudi tidak diwajibkan menjadi tentara Romawi. Tetapi mereka tidak dapat menghindar dari membayar pajak. Inilah dasar di mana Yusuf dan Maria harus meninggalkan Nazaret dan menuju ke Yerusalem untuk mendaftarkan diri. Karena apa? Dikatakan Yusuf dan Maria berasal dari keturunan Daud. Ternyata Yusuf dan Maria juga keturunan raja ya. Raja Daud. Itu berarti bahwa Sang Mesias adalah keturunan dari Daud. Itu dikatakan dalam beberapa kitab Nabi, Yesaya, Yeremia, Yehezkel, Hosea, bahwa Sang Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Itu sangat jelas dalam beberapa kitab-kitab nubuatan. Pertama kita lihat di sini adalah ketaatan Yusuf dan Maria pada pemerintah dan penguasa saat itu untuk harus melakukan pendaftaran. Mereka balik kampung, mereka mudik ke kampung di mana mereka berasal dari keturunan Daud, sehingga mereka harus mendaftarkan diri bahwa kami adalah keturunan dari Daud. Pendaftaran itu luar biasa, ketaatan pada pemerintah. Dan tentunya bahwa dengan menjalani itu proses di mana diawali bahwa Yusuf tetap taat pada Tuhan sebagai bentuk perwujudan ia mampu menerima Maria yang saat itu mengandung, yang mana bahwa mereka hanya baru sebatas pertunangan. Itu kita lihat di dalam kitab Matius. Ketaatan Yusuf pada Tuhan, ketaatan Yusuf pada pemerintah adalah sebuah ajaran, sebuah pembelajaran bagi kita untuk terus menjalani ketaatan dalam hidup ini. Satu hal penting saat ini, dengan proses yang dijalankan pemerintah, taat pada protokol kesehatan. 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tapi banyak orang abai dengan aturan pemerintah ini. Sehingga kita dengar sampai sekarang adalah bahwa banyak sekali yang terpapar, banyak sekali yang positif dengan wabah ini. Dari proses ketaatan inilah kita mau dilihat sampai sejauh mana kita sebagai warga masyarakat yang di dalamnya kita tinggal dalam sebuah wilayah taat pada pemerintah. Dan Titus juga, dalam kitab Titus juga disampaikan kita tetap taat pada pemerintah. Karena pemerintah itu adalah apa? Wakil Allah di dunia ini. Itu poin penting. Bagaimana menjalani kehidupan di masa-masa Natal ini dalam proses ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada pemerintah setempat. Memang terkadang mungkin ada orang yang tidak percaya dengan COVID-19 ini. Banyak yang tidak percaya bahwa ini benar-benar ada virus, ya. Sehingga ada orang mengabaikan semuanya itu. Mereka memiliki karakter-karakter tertentu untuk tidak mau percaya kepada wabah ini. Hal yang kedua yang kita mau lihat, perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem adalah sebuah perjalanan yang panjang. Para penafsir diperkirakan jarak dari Nazaret ke Bethlehem 120 km, 80 sampai 90 mil. Kalau kondisi sekarang jarak itu dekat. Bisa naik mobil, bisa naik pesawat, alat transportasi cukup dan bisa kita cepat sampai. Tapi pada saat itu apa yang menjadi alat transportasi mereka? Yusuf dan Maria. Pada zaman itu yang menjadi alat transportasi adalah keledai. Perjalanan yang cukup
jauh, memakan waktu berapa hari, memakan waktu berapa jam, dengan kondisi di mana Maria sedang mengandung hamil besar. Tentunya resikonya sangat tinggi, tantangannya luar biasa, ya, pergumulan mereka luar biasa. Inilah sebuah proses ketaatan Yusuf dan Maria yang harus melakukan sebuah tindakan sekalipun resiko di situ sangat berbahaya. Perjalanan yang cukup jauh sementara Maria dalam kondisi mengandung besar atau hamil besar. Tentunya banyak sekali yang mereka pikirkan. Kita lihat sekarang kalau ada orang yang hamil tua, itu pemerintah melarang atau di bandara dilarang untuk naik pesawat, ya. Ada bulan-bulan tertentu di mana tidak boleh seorang perempuan yang hamil itu naik pesawat. Bisa dibayangkan bagaimana Yusuf dan Maria mengambil sebuah keputusan dan harus meninggalkan Nazaret dalam kondisi itu. Dalam perjalanan mereka, apakah mereka akan tercukupi kebutuhan-kebutuhan mereka, makanan-makanan, air dan sebagainya. Tapi itu tidak mereka pikirkan. Oleh karena mereka taat pada kuasa dan kemuliaan Allah yang menyertai mereka. Mereka sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam proses perjalanan itu. Dalam ketaatan mereka kepada pemerintah dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan mengingat bagaimana pesan malaikat kepada Yusuf dan Maria. Bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria ini bukan orang sembarangan. Tapi dia adalah Mesias, Juru Selamat Immanuel. Itu yang membuat mereka semangat dan punya kekuatan dalam perjalanan mereka yang begitu banyak tantangan dan kesulitan berat. Ini memberikan perenungan yang mendalam di Natal tahun ini. Tidakkah bahwa tantangan terberat kita di tahun ini adalah pandemi COVID-19? Tantangan yang paling keras menghantam kita adalah pandemi COVID-19. Bisa dibayangkan sekarang, banyak orang mengalami duka yang dalam. Banyak orang sakit. Dan banyak orang yang mengatakan, gara-gara pandemi, gara-gara COVID-19, kami tidak bisa bernatal dengan suami, istri, anak-anak. Yang harusnya kami bernatal, berkumpul bersama dengan keluarga tahun ini. Tapi keluarga, suami, istri, anak telah meninggal karena COVID-19. Tidakkah itu menjadi sebuah tantangan yang sangat berat menghantam setiap kehidupan keluarga? Kita sekarang rindu pulang kampung halaman bernatal dengan keluarga, tapi kita tidak bisa. Sangat terbatas dan ini tantangan bagi kita. Tapi dalam proses tantangan ini, apa yang mesti kita lakukan? Ya. Apakah kita mengatakan ini tantangan, tapi kita tidak mundur. Kita tetap mentaati apa yang menjadi aturan pemerintah. Toh kalau memang begini, tidak usah dulu pulang kampung. Atau tidak usah dulu ke tempat, tidak usah dulu berkumpul-kumpul. Inilah tantangan bagi kita yang harus kita bisa hadapi dengan baik. Tapi banyak orang juga dengan tantangan seperti ini, dengan kondisi-kondisi seperti ini, mereka menabrak saja. Yang tadi saya katakan ada orang yang kemudian mengatakan tidak ada virus itu. Tidak ada wabah itu. Nah, ini yang kita melihat bahwa dalam tantangan-tantangan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam tantangan Yusuf dan Maria dalam perjalanan itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Dalam perjalanan hidup kita masing-masing dengan kondisi pandemi COVID-19, dengan pergumulan-pergumulan dan tantangan kesulitan lain, apakah kemudian kita mengatakan di sini ada kemuliaan Tuhan? Ada satu lagu yang menarik. Kita melihat saudara kita saja, orang lain kita mengatakan di wajahmu kulihat kemuliaan Tuhan.
di wajah keluarga kita, di wajah suami, istri, dan anak-anak, kita melihat, kita menemukan kemuliaan Tuhan. Dalam perjalanan Yusuf dan Maria dengan begitu berat tantangannya, tapi mereka melihat kemuliaan Tuhan. Ketika mereka sampai ke Yerusalem, Bethlehem, apa yang dikatakan oleh Lukas? Mereka tidak mendapatkan penginapan karena banyaknya orang pulang kampung. Sementara Maria pada saat itu sudah dalam posisi akan melahirkan. Akhirnya menemukan satu tempat yang sederhana, yaitu kandang domba. Ini kalau kita bisa bayangkan, begitu menyedihkan, begitu mengerikan proses kelahiran Yesus. Apakah itu adalah sebuah kebetulan? Atau ini sebuah rancangan Allah? Adalah sebuah rencana Allah? Dalam kesederhanaan Tuhan menyatakan kemuliaannya? Ini yang kita mau lihat di sini. Ketika Maria melahirkan, lahir di kandang domba, kemudian dibaringkan dalam palungan, kemudian dibungkus dengan lampin. Coba kita ingat ketika kita bertanya pada orang tua kita, saat saya lahir, bagaimana kondisi ibu, bagaimana kondisi saya dilahirkan di mana, apakah semuanya lengkap? Sekarang kalau orang melahirkan mau melahirkan maksud saya, sudah dipersiapkan semuanya, alat-alat dan pakaian, baju dan sebagainya yang begitu bagus, ya, karena bagi keluarga menyambut anak, apalagi anak pertama itu menjadi harus dipersiapkan secara sempurna, tidak boleh biasa-biasa, ya, pasti sempurna. Apalagi kalau keluarga itu cukup mapan, pastinya mempersiapkan dilahirkan di rumah sakit yang paling bagus, pergunakan dokter yang jam terbangnya cukup tinggi dan sebagainya. Kita mau kelahiran anak kita itu sempurna dan semuanya lengkap. Kita tidak mau biasa-biasa saja. Tapi juga ada orang yang kemudian dalam kondisi sederhana, tapi juga mempersiapkan dengan baik. Nah, biasanya kedadi itu pieto, tunu manuk dan sebagainya. Ya, itu sukacita besar. Tapi ketika Yesus lahir di dalam kandang domba, di dalam palungan dan dibungkus dengan lampin. Inilah makna yang harus kita lihat di sini. Mengapa Yesus lahir kemudian ditempatkan di dalam palungan? Satu perenungan pertama di sini. Inilah potret kemiskinan dan kepapaan. Kesederhanaan palungan, kandang domba dan lampin memberikan arti yang sangat dalam bahwa Tuhan datang menjumpai umat manusia dalam keberdosaannya, ketidaklayakannya di hadapan Allah. Allah datang menghampiri manusia, masuk dalam palungan hati manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Lampin dan palungan adalah potret kemiskinan. Oleh sebab itu, lahirnya Sang Mesias dalam palungan di Bethlehem adalah sebuah pesan betapa Allah bersedia hadir menjumpai manusia dalam keberadaannya yang paling hina sekalipun. Ini yang mesti kita renungkan. Betapa Allah bersedia mengorbankan dirinya, lahir dalam kesederhanaan, lahir dan menjumpai manusia dalam kondisi paling hina, paling berdosa. Allah menyatu dengan penderitaan dan kemiskinan umat manusia. Allah menyatu dalam kondisi di mana manusia berada. Allah hadir di mana manusia dalam hidupnya, dalam kegelapan, dalam kekotoran, dalam bau yang menyengat. Allah hadir dalam hidup manusia yang tidak ada batasan-batasan. Ini yang luar biasa. Dan disinilah kita lihat bagaimana kasih Allah yang menjangkau tanpa batasan itu masuk dalam kehidupan manusia yang sangat hina dan sederhana,
yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan dosa. Kalau orang Yahudi tidak mau menyambut sang raja seperti ini. Tapi Allah hadir dalam penderitaan manusia, dalam keberdosaan manusia, dalam kehinaan manusia, membuktikan kemuliaannya bagi dunia ini. Dan justru dalam kesederhanaan inilah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Banyak hal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kondisi terbatas kita, dalam kondisi kita sederhana, justru di situ kita menemukan kemuliaan Tuhan. Tidak berarti bahwa dalam kondisi mewah, dalam kondisi yang luar biasa, tidak ada juga kemuliaan Tuhan. Ada juga. Tapi kita mau melihat di dalam kondisi kesederhanaan, di sanalah kita melihat kemuliaan Tuhan. Tema kita hari ini, kemuliaan Allah dalam palungan. Dalam palungan. Kemuliaan Tuhan selalu hadir dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Nah, ini yang mesti kita renungkan bersama. Adalah bahwa dengan kemuliaan Allah dalam palungan sungguh menjadi wujud kasih karunia dan kemurahan Allah yang luar biasa. Dan karena itu, mari kita menjalani hidup ini, menjauhkan diri dari kebencian, menjauhkan diri dari pertengkaran, seperti yang disampaikan Paulus kepada Titus. Di tanggal 25 Desember ini, kalau kita masih ada dendam sama orang, mari kita saling memaafkan, saling mengasihi. Tidak ada gunanya kita merayakan Natal tahun ini ketika kebencian, ketika kemarahan, ketika dendam masih ada dalam hati kita. Akan menjadi sebuah perayaan Natal, akan menjadi sebuah perayaan Natal yang hanya megah di luar, bagus kelihatan, tapi di dalamnya buruk. Mungkin kita tidak pernah lagi berkomunikasi dengan saudara kita karena ada masalah-masalah di kampung. Mungkin kita tidak pernah lagi berkomunikasi dengan sepupu kita, keluarga kita karena ada masalah-masalah tertentu. Perbaiki itu. Bangun relasi, saling mengampuni dan saling memaafkan. Sehingga Natal hidup dalam kehidupan kita, dan inilah kenyataan bahwa kemuliaan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Ia datang dalam kehidupan kita, dan kita adalah palungan-palungan yang hina, tapi dia datang dan menghampiri kita dan menjumpai kita, dan Kristus datang untuk menyatu dengan hidup kita. Menyatu dalam keberadaan hidup kita. Saya selalu katakan, kita ini manusia, tidak ada yang sempurna. Semua kita punya kesalahan, semua kita memiliki dosa, semua kita memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Dan karena itulah, mari kita menghidupi kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini dengan memperbaiki, memulihkan hubungan-hubungan yang retak, memperbaiki hubungan-hubungan yang tidak baik, memperbaiki relasi-relasi yang selama ini relasi yang cukup jauh sekarang menjadi relasi yang intim dan dekat. Dan dengan perjamuan kudus yang kita mau alami hari ini, memberikan pemaknaan yang mendalam. Tadi saya katakan dalam doa, kelahiran sampai di Bukit Golgota, karya penyelamatan Allah, sejarah penyelamatan Allah yang berjalan di tengah-tengah dunia ini, hari ini kita akan alami bersama. Dan biarlah dengan perjamuan kudus ini, kita menerima dan mengingat peristiwa karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Selamat mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah tubuh dan darah Kristus, sehingga kita memperoleh kemuliaan Allah. Dan selamat merayakan Natal 25 Desember. Natal tahun ini adalah Natal yang unik, tetapi punya makna yang luar biasa dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Terpujilah Allah yang hadir menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, juga datang dalam kemuliaannya di tengah-tengah jemaat dan dunia ini. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita masuk dalam saat teduh, dalam relasi yang dekat dengan Allah. Kita bersyukur kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hidup dan keluarga kita. Dan mari kita senantiasa menyatakan syukur di hadapannya. Kita memperoleh pemulihan, pembaharuan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjalankan misi Allah, misi kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan hati dan hidup kita. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini, kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami, supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu. Dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami, hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 33 mengantar kita masuk dalam meja perjamuan kudus. Suaramu kudengar memanggil diriku. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di dalam gedung gereja di sini, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita bersyukur kepada Allah dan kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Marilah. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah.
Apakah semua sudah mendapatkan roti? Juga saudara-saudara yang ada di rumah? Makanlah kamu sekalian. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ambillah. Apakah semua sudah mendapatkan anggur, baik saudara-saudara yang ada di rumah? Minumlah. Setelah kita dikenyangkan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang terus menguatkan kita menjalani hidup di masa mendatang. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Allah, memberikan persembahan, diiringi oleh duet titian kasih.
tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu, Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang jadi hati. Damaikan diri ini, biar dasar duka yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu, Tuhan. Kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa Kau buka, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titik takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang mengalir. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang jadi hati. Damaikan diri ini, biar dasar tukang yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu, Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titik takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang mengalir. Maka titik takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang mengalir.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan juga saudara-saudara yang ada di rumah, kita masing-masing berdoa mensyukuri akan perjamuan kudus yang kita alami saat ini. Pulanglah dengan penuh sukacita, damai Natal, damai sejahtera Kristus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersyukur kepada Allah. Ya Allah yang maha baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami lalui. Engkau mengundang kami dalam kami telah datang di meja-Mu. Lewat perkara ini kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kami. Engkau beserta dengan kami. Mereka yang dekat dengan kami dan yang dengannya kami hidup bersama adalah bersama-sama dengan kami dalam perjalanan ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itulah kami mengalami kedekatan-Mu. Tolonglah kami untuk membagi persahabatan-Mu, menghadiahkan senyum-Mu, serta menjaga contoh kesabaran-Mu di dalam hati kami. Amin. Persembahan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11. Hai, mari berhimpun.
persembahan puisi Natal oleh Davin Papulung, Tuhan Penolongku, secara virtual. Memuji Tuhanmu
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan doa sembah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah pengasihan kami. Boleh mengizinkan kami semua merayakan Natal tanggal 25 Desember dalam ibadah kami bersama dalam pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kami menikmati persekutuan ini dan kami menikmati sukacita bersama dengan kelahiran Kristus di Bethlehem 2020 tahun yang lalu. Sampai saat ini masih terus kami rayakan. Hanya menjadi sebuah perayaan sukacita kami, pesta iman kami. Bahwa Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini menjumpai kami dalam Yesus Kristus. Dalam keberdosaan kami, dalam keterpapaan kami, dalam kemiskinan dan keterhinaan kami. Dan kami memaknai dan memahami inilah cinta kasih Tuhan bagi kami dan memberikan pengampunan, memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Biarlah Tuhan perayaan Natal tahun ini dengan perayaan Natal yang unik di masa pandemi COVID-19. Kami senantiasa bersyukur dan memuliakan Engkau. Terima kasih firman Tuhan mengajarkan kepada kami begitu banyak pengajaran-pengajaran iman untuk terus kami bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayanan bersama pada siang hari ini. Hamba-Mu majelis gereja yang bertugas petugas ibadah tim multimedia. Kami dimungkinkan Allah dalam pelayanan bersama karena kasih Tuhan. Dan menjadi syukur kami atas anugerah yang Tuhan buat bagi kami masing-masing. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, saudara-saudara kami di beberapa tempat. Lindungi dan berkati mereka semua di rumah mereka masing-masing dalam merayakan Natal. Kasih Tuhan menjangkau mereka dan melingkupi mereka. Dan terus menuntun hidup mereka di masa-masa mendatang. Dalam mengakhiri tahun 2020 ini dan mempersiapkan diri menyambut tahun 2021. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Berkati jemaat-Mu dalam usia tua. Berkati jemaat-Mu dalam kondisi sakit. Opa Darel, Bapak Alfred Bandaso, ayah dari Saudara Charles dirawat di Papua. Ibunda dari Bapak Ben Pareang dirawat di rumah sakit Elim. Dan masih ada jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit di rumah dan dirawat di rumah sakit. Tuhan sembuhkanlah mereka. Tuhan pulihkanlah mereka, karena kami percaya dalam Tuhan ada kesembuhan. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Farida Sampebulu, Mama Aura, di mana saudara terkasih mereka, almarhum Bapak Johan Sampebulu, Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga besar. Mereka sungguh berduka atas dipanggilnya Bapak Johan Sampebulu. Karena itu kuatkan dan hiburkan segenap rumpun keluarga besar. Kami mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Hari ini kiranya dengan ulang tahun mereka terus bersyukur pada Allah. Kami mendoakan jemaat yang berlibur dan pulang ke kampung halaman. Berkati mereka di sana bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Bernatal di kampung halaman. Dan biarlah Tuhan menjauhkan dari berbagai gangguan dan juga dalam kondisi-kondisi mereka Tuhan jauhkan dari wabah COVID-19. Dan mungkin beberapa lagi jemaat yang akan pulang kampung ke depan ini Tuhan sertai mereka semua. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan majelis gereja Jemaat Tangerang, pelayanan ibadah, pelayanan diakonia, pelayanan-layanan persembahan digital. Tuhan berkati dan semua berjalan dengan baik. Kami berdoa Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode, Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Pekerja Klasis. Kami mendoakan lingkup PGI, biarlah gerejamu senantiasa diberkati Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Kami mendoakan di mana umat Tuhan merayakan Natal 25 Desember hari ini, dalam kondisi mereka masing-masing, kiranya juga Tuhan memberkati. Dan bila perayaan Natal tahun ini dan menyambut tahun baru, selalu kami merasakan kenyamanan dan boleh dilindungi dengan baik oleh pemerintah kami. Jauhkan dari berbagai gangguan. Dan biarlah dengan perayaan Natal ini sungguh ada kedamaian di hati kami, ada sukacita dan kegembiraan di hati kami. Kami mendoakan wabah COVID-19 yang masih ada di negara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, masyarakat, tetap taat pada protokol kesehatan. Dan biarlah Tuhan Engkau jauhkan kami dari wabah COVID-19 ini. Kami mendoakan semua pejuang-pejuang garda terdepan yang terus berkarya dan melayani dan sungguh-sungguh menyatakan pelayanan mereka dan boleh memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bahkan kami semua yang terus menjaga dan melindungi diri dan keluarga kami. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati, menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terima kasih untuk persekutuan dan perayaan Natal pada hari ini dan juga dengan mengalami perjamuan kudus. Dan bila semua yang kami nyatakan kepada Tuhan hari ini menjadi kemuliaan Tuhan dan di dalamnya semakin kami mengalami dan menikmati kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati jemaat-Mu yang menikmati sukacita bernatal di rumah dengan batasan-batasan. Biarlah dengan semuanya itu makna Natal terus kami rasakan, semakin kami mendalami bagaimana kasih Allah menjangkau kehidupan kami. Selesainya ibadah, kami akan kembali ke rumah yang ada di gedung gereja. Tuhan sertai dan lindungi kami semua. Hari ini, bila kami boleh menjalaninya dengan baik. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami kepadamu ya Tuhan, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sebuah perenungan. Dalam waktu singkat, segala sesuatu yang ada di dalam ruangan ini akan menjadi sampah. Kertas liturgi dan hiasan-hiasan dinding akan segera kumal dan menjadi sampah. Orang akan berhenti mendengar kidung Natal, menjadi terasa mual mengunyah kue Natal, dan baju Natal yang dikenakan akan menjadi tidak menarik lagi. Mungkin juga bagi segelintir orang, Tuhan Yesus yang hari kelahirannya kita rayakan dengan penuh kemeriahan hari ini akan segera terlupa oleh karena kesibukan dan urusan pribadi. Lalu, apa yang tertinggal pada kita? Immanuel, Allah beserta kita. Walaupun terkadang kita melupakannya, namun Ia tidak pernah melupakan kita karena Ia mengasihi kita. Inilah berita sukacita itu. Bawalah berita keselamatan dan sukacita ini kepada semua orang. Sungguh mulia.
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat ini dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan kita telah merenungkan dan menghayati makna Natal Yesus Kristus. Dari sini pula kita diutus untuk menyatakan makna Natal dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan pada segala tempat dan kesempatan. Terang yang telah datang ke dalam dunia ini akan menuntun kita dari waktu ke waktu. Biarlah kami pergi untuk mengabarkan berita sukacita kepada semua orang, karena kami telah melihat kemuliaan Allah dalam palungan. Jemaat kita berdiri. Pergilah, siramilah dunia yang kering dengan kasih. Hijaukanlah ketandusan bumi dengan damai. Segarkanlah kegersangan jagat ini dengan sukacita. Usahakanlah kesejahteraan negeri tercinta dengan doa, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Demikianlah ibadah pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021 kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saya sebagai pendeta Jemaat Tangerang, majelis gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah, dan petugas tim multimedia, dan mewakili seluruh majelis gereja pengurus OIG Jemaat Tangerang, menyampaikan selamat Hari Raya Natal bagi kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita, menyertai Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, bahkan jemaat Tuhan yang menikmati liburan dan pulang ke kampung halaman. Kami menitipkan kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan kita, taat pada protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Biarlah pimpinan Allah terus menyertai kita semua, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Saya secara pribadi sebagai pendeta jemaat
menyampaikan selamat Natal bagi kita semua, jemaat Tuhan. Selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan penolong yang setia bagi kita.